Terima kasih, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenankan kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu dan Bapak narasumber dari perwakilan Pusat Investasi Pemerintah serta teman-teman media yang sudah hadir pada Zoom meeting pagi ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sudah kerja yang masih agenda hari ini menyampaikan kebijakan pemberian relaksasi dari Pusat Investasi Pemerintah berupa penundaan anggaran. Hal ini sejalan dengan perhatian Presiden dan Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk menyelamatkan para usaha mikro di masa pandemi ini. Adapun mekanisme pemberian relaksasi ini sendiri diatur dalam peraturan Direktur Utama atau Perdirut nomor 5 tahun 2020 tentang tata cara pemberian relaksasi bagi penerima pembiayaan ultramikro terdampak COVID-19. Baik, bersama kita sudah hadir dua orang narasumber. Yang pertama, Ibu Ririn Kadaria, Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mbak Ati. Ya, yang kedua ada Bapak Muhammad Yusuf, Direktur Kerjasama Pendanaan dan Pembiayaan Pusat Investasi Pemerintah. Selamat pagi, Pak Yusuf. Pagi, Bu Ati. Baik, demi kelancaran jalannya acara, perkenankan saya untuk menyampaikan aturan Zoom meeting kita pagi hari ini. Yang pertama, agar penjelasan dari pembicara jelas dan tidak terganggu suara-suara lain, maka seluruh mikrofon dari peserta akan dimatikan oleh host. Yang kedua, bagi rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan dapat menyampaikan melalui kolom chat yang telah dibuka sejak awal press conference ini. Mohon langsung ditujukan kepada host. Nanti pada saat sesi tanya jawab, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kami bacakan secara langsung. Jadi mohon dipastikan untuk menuliskan nama dan asal medianya. Nah, yang ketiga, sebagai bahan referensi penulisan teman-teman media, selesai acara ini kami akan mengirimkan soft copy press release serta infografis terkait topik press conference kita pagi hari ini. Baik, untuk yang pertama, untuk membuka acara ini sekaligus memberikan informasi lebih jauh mengenai progres penyaluran UMI serta harapan program relaksasi ini, kami persilakan Ibu Ririn Kadaria, Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah untuk dapat memberikan sambutan. Kami persilakan Bu Ririn. Terima kasih Mbak Ati, yang saya hormati jajaran Direksi Pusat Investasi Pemerintah dan rekan-rekan dari media massa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, alhamdulillah pagi ini kami bisa bertemu dengan rekan-rekan dari media massa meskipun secara online. Mudah-mudahan nanti ketika situasi sudah normal kembali, kita bisa bertemu secara tatap muka langsung. Nah, pada pagi ini kami dari Pusat Investasi Pemerintah akan menyampaikan informasi terkait kebijakan relaksasi bagi para debitur pembiayaan ultramikro atau UMI. Seperti tadi disampaikan Mbak Ati, bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari kebijakan pemulihan ekonomi nasional yang pernah disampaikan oleh Bapak Presiden dan Ibu Menteri Keuangan beberapa waktu yang lalu, khususnya bagi para pelaku UMKM. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa dampak dari pandemi COVID-19 ini telah mengakibatkan para pelaku usaha, termasuk UMKM kita, mengalami kesulitan. Nah, kami Pusat Investasi Pemerintah tentu juga memiliki concern terhadap hal tersebut, khususnya bagi para pelaku usaha mikro yang itu sesuai dengan tugas kami adalah menyalurkan pembiayaan atau pinjaman kepada para pelaku usaha mikro.
khususnya lagi adalah ultramikro. Jadi sasaran pembiayaan kami itu ada pelaku usaha mikro pun mikro yang berada di level sangat bawah, makanya disebut ultramikro. Jadi ini benar-benar lapisan pelaku usaha yang paling bawah. Yang mereka ini biasanya belum bisa dilayani melalui perbankan, sehingga disinilah pemerintah hadir untuk melayani para pelaku usaha yang levelnya masih sangat kecil. Saudara-saudara sekalian, bahwa dapat kami sampaikan penyaluran UMI itu sampai dengan saat ini telah mencapai 2,13 juta debitur yang kami salurkan sejak tahun 2017. Jadi sejak beroperasi PIP 2017 sampai saat ini PIP sudah melayani penyaluran pembiayaan kepada 2,3020 sendiri. Penyaluran pembiayaan ultramikro telah mencapai 457.000 debitur lebih. Saat ini debitur aktif, artinya yang masih memiliki outstanding, itu lebih dari 1,02 juta debitur dengan total outstanding 3,65 triliun. Nah, bentuk relaksasi yang kami sampaikan yang diatur di dalam Peraturan Direktur Utama PIP nomor 5 tanggal 4 Juni yang lalu, pada prinsipnya adalah ada dua. Bagi debitur yang telah memiliki pinjaman sampai dengan tanggal 4 Juni, yaitu tanggal dikeluarkannya perdiru tersebut, mereka bisa mendapatkan fasilitas penundaan pembayaran kewajiban pokok. Sedangkan debitur yang nanti memiliki akad setelah tanggal 4 Juni atau setelah tanggal perdiru tersebut, maka bisa mendapatkan fasilitas berupa masa tenggang pembayaran pokok atau grace period. Nah, masing-masing lamanya fasilitas itu paling lama adalah 6 bulan. Dan fasilitas ini kita berikan tentunya adalah secara selektif, khususnya bagi para pelaku usaha yang benar-benar mengalami dampak usahanya terganggu akibat dari COVID-19. Nanti untuk lebih detailnya, Pak Yusuf akan menyampaikan informasi lebih lengkap. Nah, harapan kami tentu dengan adanya relaksasi ini bisa membantu meringankan beban bagi para pelaku usaha ultramikro, khususnya debitur pembiayaan UMI, sehingga usahanya bisa tetap berjalan. Nah, dalam situasi nanti, dan mudah-mudahan nanti juga situasi sudah mulai membaik dengan fasilitas yang kami berikan ini, usahanya bisa tetap jalan, bisa berjalan, sehingga nanti secara nasional perekonomian kita mampu bangkit kembali. Itu harapan kami dengan adanya fasilitas yang relaksasi yang kami sampaikan tadi. Demikian dari saya, Mbak Ati, barangkali nanti detailnya bisa disampaikan oleh Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Ririn atas sambutan dan penjelasannya. Seperti yang disampaikan tadi bahwa penerima manfaat UMI ini memang berasal dari kelompok masyarakat kecil yang unbankable atau secara profil ekonomi tidak memenuhi syarat mendapatkan kredit dari perbankan. Karena pandemi COVID-19 ini berdampak secara langsung terhadap mereka, maka diharapkan program relaksasi ini juga dapat melindungi dan mempertahankan kemampuan ekonomi kepada para pelaku usaha ultramikro tersebut.
Baik, selanjutnya untuk mengetahui lebih jauh mengenai teknis pemberian relaksasi mulai dari kriteria penerima, mekanisme, sampai alur pengajuan relaksasi, langsung saja kita dengarkan penjelasan dari Bapak Muhammad Yusuf, Direktur Kerjasama Pendanaan dan Pembiayaan Pusat Investasi Pemerintah. Silakan Pak Yusuf. Baik, terima kasih Bu Ati. Selamat siang rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menyampaikan rincian atau detail daripada kebijakan relaksasi yang kami sudah buat kebijakannya. Namun sebelumnya kita akan coba berikan gambaran seperti apa Pusat Investasi Pemerintah dan program UMI. Baik, kita lanjutkan. Next. Rekan-rekan media, yang pertama mungkin sebagai pengantar kita perlu memberikan sedikit penjelasan terkait Pusat Investasi Pemerintah sebagai bagian dari organisasi Kementerian Keuangan dengan tugas untuk penyaluran atau menjalankan program pembiayaan ultramikro. Program ultramikro sendiri sudah disampaikan tadi oleh Bu Dirut untuk menjangkau para pelaku usaha ultramikro yang unbankable dengan maksimum pinjaman per orang itu adalah 10 juta rupiah. Penyaluran pembiayaan ultramikro sendiri dilakukan dengan skema dua pola penyaluran. Yang pertama pola penyaluran langsung, yang di sini kami salurkan melalui PT Pegadaian dan PT PNM. Kedua, BUMN ini menyalurkan UMI langsung kepada debitur atau nasabahnya. Pola penyaluran kedua itu adalah melalui PT Bahana Arta Ventura atau BAV yang secara tidak langsung menyalurkan kepada debitur melalui koperasi atau lembaga keuangan mikro yang ada di masyarakat atau yang sudah berjalan. Next. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan media, di sini kami mencoba memberikan gambaran penyaluran pembiayaan ultramikro sendiri sudah mencakup atau melayani hampir seluruh provinsi. Di akhir 2019, kita secara akumulatif sudah menyalurkan lebih dari 5 triliun dan melayani 1,6 juta nasabah. Next. Di 2020, sejak pandemi melanda Indonesia, PIP tetap melakukan penyaluran pembiayaan UMI, meskipun mungkin kalau rekan-rekan media mengikuti, sebagian lembaga pembiayaan itu menahan diri untuk belum menyalurkan. Nah, di sini sebagai bagian dari program untuk pemulihan ekonomi nasional, PIP tetap menyalurkan program UMI. Meskipun dari gambaran yang kami sampaikan di sini ada sedikit penurunan, tetapi kita optimis bahwa di periode ke depan penyaluran pembiayaan UMI akan semakin meningkat dengan adanya pemberian relaksasi ini. Next. Rekan-rekan media, untuk penerima relaksasi itu kita menetapkan kriteria atau persyaratan. Yang pertama, untuk di level debitur, itu kita mempersyaratkan kualitas pembiayaan, posisi per 29 Februari 2020 itu kolektibilitas lancar. Kenapa ini kita tetapkan? Karena kita menghindari moral hazard terhadap debitur-debitur yang sebetulnya sudah macet atau tidak lancar sebelum terjadinya pandemi. Artinya pembayaran tidak lancar itu bukan disebabkan oleh pandemi COVID-19. Nah, persyaratan ini tidak berlaku kalau debitur itu akadnya setelah tanggal 29 Februari. Artinya debitur tersebut melakukan pembiayaan atau menerima pinjaman setelah berjalannya atau terjadinya pandemi. Persyaratan kedua, kita mempersyaratkan bahwa akad pembiayaan debitur yang bersangkutan itu sudah tercatat di dalam sistem informasi kredit program untuk program ultramikro yang kami bangun sebagai database dari debitur. Kemudian syarat paling penting adalah bahwa usahanya terdampak COVID-19. Kemudian debitur yang bersangkutan juga kooperatif dan menunjukkan itikat baik.
Nah, sebagai dampak atau implikasi dari pemberian relaksasi kepada debitur tadi, maka penyalur baik itu yang pola langsung maupun yang pola tidak langsung tentu akan terdampak karena tidak adanya penerimaan pengembalian pembiayaan atau pinjaman dari debitur. Sehingga di dalam regulasi ini sekaligus kami atur pemberian relaksasi baik bagi linkage, koperasi dan LKM tadi maupun bagi penyalur dengan kriteria yang sudah kita tetapkan. Next. Nah, seperti apa bentuk, berapa lama jangka waktu, dan kapan periode relaksasi? Yang pertama perlu kami jelaskan, bentuk relaksasi sendiri ada dua macam. Yang pertama itu adalah penundaan kewajiban pokok, yang tadi sudah dijelaskan Bu Dirut, itu akan diberikan kepada debitur atau linkage atau penyalur yang akad pembiayaannya sudah ditandatangan sampai dengan tanggal 4 Juni 2020. Bentuk kedua relaksasi itu adalah pemberian masa tenggang atau grace period untuk pembayaran kewajiban pokok yang diberikan kepada baik itu debitur maupun linkage atau penyalur yang akad pembiayaannya atau akad pinjamannya ditandatangani setelah tanggal 4 Juni sampai dengan 30 November 2020. Untuk jangka waktu relaksasi, baik penundaan pokok maupun grace period itu maksimal atau paling lama 6 bulan. Di sini perlu menjadi catatan bahwa debitur yang memperoleh relaksasi itu tetap membayar bunga atau nisbah atau margin kalau penyalurannya secara syariah. Nah, untuk di level penyalur sendiri nanti relaksasinya akan dilakukan dengan cara restrukturisasi pembiayaan. Next. Rekan-rekan media, di sini kami mencoba memberikan gambaran seperti apa alur atau prosedur pengajuan relaksasi di level debitur. Di sini ada dua jenis relaksasi, ada penundaan pokok dan ada masa tenggang. Nah, yang pertama akan dilakukan nanti adalah para penyalur maupun linkage tadi berkomunikasi dengan debitur, memberikan penawaran dan memberitahukan informasi tentang adanya kebijakan relaksasi ini, dan kemudian debitur diminta untuk mengajukan permohonan relaksasi. Kemudian permohonan ini akan diteruskan oleh penyalur kepada PIP, kepada kami, untuk kemudian kita validasi dengan data yang sudah kita punya. Dalam hal debitur ini tervalidasi, maka yang bersangkutan kemudian diberikan penundaan pokok. Nah, yang kedua, kalau yang bentuk relaksasinya adalah masa tenggang, maka pemberian masa tenggang itu bisa dilakukan secara langsung oleh penyalur atau linkage dan kemudian dilaporkan kepada PIP. Next. Untuk level linkage, koperasi dan LKM tadi, untuk penundaan pokok itu diajukan melalui PT BAP kepada PIP. Untuk pemberian masa tenggang, relaksasi yang dalam bentuk masa tenggang diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan proposal plafon pembiayaan baru yang nantinya akan diberikan masa tenggang di dalam akad pembiayaannya. Next. Nah, untuk level penyalur, baik itu bagi PT PNM, PT Pegadaian maupun PT BAP, itu relaksasinya akan diajukan kepada PIP. Nanti ada proses permohonan restrukturisasi dan akan dibuatkan atau disepakati akad restrukturisasi. Demikian juga untuk masa tenggang, nanti berdasarkan proposal pengajuan plafon pembiayaan yang baru untuk penyaluran baru di 2020, akan diproses sesuai ketentuan dan diberikan pembiayaan dengan ketentuan atau klausul masa tenggang. Seperti itu alur pengajuan relaksasi. Dan terakhir saya kira perlu kami sampaikan, next. Ini adalah timeline dari relaksasi sebagai resume atau rangkuman dari kebijakan-kebijakan yang kami buat tadi. Perlu kami ulangi bahwa periode relaksasi ini sendiri adalah 1 Maret sampai 31 Desember.
karena diawali oleh penetapan pandemi di Maret dan diperkirakan pada Desember 2020 kondisi sudah mulai pulih, daya beli masyarakat sudah kembali dan usaha termasuk ultramikro bisa berjalan kembali. Untuk pemberian relaksasi sendiri, yang pertama untuk yang berbentuk penundaan pokok itu berlaku untuk debitur, penyalur maupun linkage dengan akad antara 29 Februari sampai 4 Juni. Kemudian untuk relaksasi dalam bentuk masa tenggang itu diberikan untuk debitur yang akad mulai 5 Juni sampai 30 November. Itu yang barangkali menjadi hal-hal yang perlu kami sampaikan sebagai pengantar. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bu Ati. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Pak Yusuf atas penjelasannya. Seperti yang disampaikan oleh beliau bahwa sesuai dengan perdirut yang telah ditetapkan ini, penerima relaksasi tidak hanya debitur, namun juga dimungkinkan untuk diberikan kepada linkage atau koperasi dan penyalur pembiayaan UMI. Adapun skema relaksasi UMI yang diberikan berbentuk penundaan kewajiban pokok dan pemberian masa tenggang atau grace period, pembayaran kewajiban pokok selama maksimal 6 bulan pada periode bulan Maret sampai Desember 2020. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Kami akan membacakan pertanyaan dari 1 atau 2 pertanyaan terlebih dahulu, kemudian akan dijawab oleh narasumber, dan kita akan melaksanakan sesi tanya jawab ini sesuai dengan ketersediaan waktu yang dijadwalkan. Baik, saya akan cek dulu pertanyaan yang sudah masuk. Sebentar. Baik, rekan-rekan media yang baru masuk ke Zoom meeting ini, untuk pertanyaan bisa langsung disampaikan di chat room, dan pertanyaan bisa langsung disampaikan di host. Ini ada pertanyaan yang pertama dari Mas Hendra dari detik.com. Mas Hendra menanyakan mengenai jumlah yang mendapat relaksasi, baik penundaan pembayaran pokok dan yang masuk masa tenggang itu ada berapa? Mungkin bisa dijawab dulu terlebih dahulu dari Mas Hendra ya. Baik, terima kasih untuk Mas Hendra dari Detik.com. Perlu kami sampaikan bahwa untuk penerima relaksasi sendiri nanti tentunya yang pertama adalah debitur UMI yang sedang aktif sekarang, yang tadi dijelaskan oleh Bu Direktur Utama, sejumlah 1,02 juta orang. Ini adalah sasaran dari pemberian relaksasi, tetapi perlu menjadi catatan bahwa tentu nanti juga akan ada debitur-debitur baru yang memperoleh pembiayaan sejak tanggal 5 Juni sampai dengan nanti 30 November yang juga akan menerima relaksasi dalam bentuk pemberian grace period atau masa tenggang. Nah, ini diperkirakan nanti tentu akan ada tambahan debitur baru yang juga menerima relaksasi. Untuk tahun 2020 sendiri, target debitur yang ditetapkan untuk PIP itu adalah 752.000 debitur. Sehingga nanti secara total diperkirakan akan bertambah dari jumlah debitur aktif yang 1,02 juta tadi. Saya kira itu, Bu Ati. Baik, dari Bu Ririn ada tambahan, Ibu Ririn? Iya, jadi tadi sasaran kebijakan kita, targetnya adalah debitur kita yang masih aktif. Tadi jumlahnya sudah disebutkan. Nah, tetapi ini nanti kan ada proses pengajuan gitu, ada proses permohonan khususnya untuk debitur yang sudah mendapatkan pembiayaan sebelum dikeluarkannya perdirut ini, nanti akan
perlu mengajukan, mendaftar terlebih dahulu, mengajukan permohonan terlebih dahulu. Jadi bisa saja tidak semua debitur itu mendapatkan relaksasi, tergantung siapa yang mengajukan permohonan dan memenuhi syarat. Nanti akan dicek. Jadi jumlahnya nanti akan kita lihat nanti setelah adanya proses permohonan dan berapa yang sesuai dengan kriteria tadi. Begitu Mbak Ati. Baik, Ibu. Selanjutnya, pertanyaan yang lain? Kami masih tunggu. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Mutia dari kompas.com. Perdirut ini sudah keluar tanggal 4 Juni. Apakah sudah ada yang mengajukan relaksasi untuk penundaan pembayaran dan pokok tersebut? Silakan, Pak Yusuf. Baik, Bu. Untuk proses pengajuan tentu saat ini sedang berjalan, saya kira di level penyalur dan di level linkage. Kami sendiri sudah memberikan kesempatan kepada para debitur untuk mendaftar atau mengajukan permohonan relaksasi ini kepada para linkage atau penyalur tadi. Nah, nanti kami akan mendapatkan laporan secara elektronik dari penyalur dan linkage tadi di dalam sistem kami. Untuk posisi hari ini kita belum melihat berapa yang sudah melakukan pendaftaran seperti itu. Oke, berarti untuk jumlahnya juga belum ada ya Pak ya? Tambahan Masih dari berjalan. Mbak Mutia. Oh oke, jadi Mbak Mutia ini untuk jumlah yang masuk mengajukan relaksasi maupun jumlahnya pun juga masih berjalan ya Pak ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini dari Mbak Nungki dari Jawa Pos. Syarat-syarat debitur yang disetujui itu seperti apa saja? Kemudian bagaimana nanti evaluasinya Pak Yusuf? Baik. Tadi sudah kami sampaikan syarat-syarat debitur yang akan disetujui tadi. Yang pertama, dia terdampak dari COVID ini. Kemudian yang bersangkutan untuk penundaan pokok itu sudah tercatat di dalam sistem kami sebagai debitur dari program UMI. Termasuk tadi juga ada persyaratan kolektibilitas kalau akadnya itu sebelum 29 Februari. Nah, evaluasinya sendiri nanti kita akan lihat dengan mekanisme atau alur yang tadi kita desain, kita akan mengevaluasi pemberian relaksasi ini dengan cara nanti kita akan lihat dan melakukan monitoring dan evaluasi apakah debitur yang mengajukan nanti sudah sesuai dengan kriteria. Seperti itu Bu Ati. Baik, baik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikut dari Mas Edi, Bisnis Indonesia. Ini mungkin Bu Ririn bisa membantu ya. Sejauh ini NPL untuk UMI berapa? Kemudian korelasi antara pandemi dengan potensi peningkatan NPL ini bagaimana, Bu Ririn? Iya, terima kasih. Pertanyaannya menarik sekali nih. Ya, karena kita melayani pembiayaan, maka pasti risikonya ada non-performing loan ya. Nah, tadi dijelaskan Pak Yusuf bahwa penyaluran pembiayaan UMI ini dari PIP melalui lembaga penyalur. Jadi tidak langsung dari PIP ke debitur, ke end user, tetapi melalui lembaga penyalur dan juga linkage. Nah, di level debitur ini pastilah ada 1-2 yang tidak mengalami kesulitan membayar sehingga ada non-performing loan. Nah, tetapi kemudian di sini salah satu tugas dari penyalur itu adalah melakukan manajemen risiko di sini. Nah, sehingga kalau dilihat dari data di PIP sendiri, itu kita tidak mencatat, belum mencatat sampai dengan saat ini ada non-performing loan karena
manajemen risikonya itu dilakukan oleh penyalur kita. Nah, dalam kondisi seperti ini, kami juga mendapatkan laporan, kami juga tidak menutup mata terhadap kondisi di lapangan. Kami juga mendapatkan laporan dari para penyalur bahwa sebagian dari debitur kita itu mengalami kesulitan. Nah, oleh karena itu, meskipun tadi tetap bisa di-manage, yang NPL-nya tadi masih tetap bisa di-manage oleh penyalur, tetapi dengan kita bantu relaksasi ini, harapan kita NPL-nya menjadi bisa ditekan lagi. Jadi karena sudah kita berikan relaksasi, maka selain menekan NPL juga memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha ultramikro untuk bisa melanjutkan usahanya. Kira-kira begitu, Mbak Ati. Baik, baik. Baik, ini ada pertanyaan terakhir. Sebelum saya membacakan pertanyaan terakhir, kita masih ada beberapa waktu, beberapa belas menit lagi. Jadi teman-teman yang masih mau mengajukan pertanyaan, silakan mengajukannya di chat room. Yang terakhir ini dari Marjudin, dari iPod News ya. Maaf tadi sempat terputus penjelasannya Pak nih Mas Marjudin. Untuk akad yang terjadi setelah tanggal 4 Juni itu akan bagaimana? Karena yang tanggal 4 Juni itu kan sudah mendapatkan, yang sebelum tanggal 4 Juni itu akan mendapatkan fasilitas penundaan pokok. Ini jadi yang pertanyaannya yang setelah tanggal 4 Juni, Pak Yusuf. Baik, terima kasih Bu Ati. Pak Marjudin, untuk debitur yang akadnya setelah tanggal 4, artinya nanti kita catat mulai tanggal 5 sampai dengan 30 November, maka relaksasi yang diterima itu bentuknya adalah pemberian grace period atau penundaan pembayaran. Kalau yang tadi sudah akad sebelumnya, tentu dia mungkin sudah pernah membayar 1 atau 2 kali pembayaran aturan pokok. Untuk debitur yang baru, nanti sejak awal akad itu sudah dicantumkan klausul atau ketentuan penundaan pembayaran pokok. Seperti itu, Bu Ati. Baik teman-teman media, kita masih ada waktu sekitar 5-10 menit lagi. Masih ada pertanyaan? Sebentar. Oke, ini ada Mas Edi melanjutkan pertanyaan tadi ya. Ini masih mengenai NPL ini Bu Mas Edi ya, bertanyaan. Ada presentasinya nggak Bu yang soal NPL? Misalnya 1,02 juta, 1,2 juta atau berapa persen dari NPL, soal basis relaksinya dan profil debiturnya. Masih melanjutkan yang tadi Bu Ririn. Oh, oke. Jadi sekali lagi kalau di catatan di PIP ini NPL-nya 0%. Kalau catatan di PIP-nya ya, itu semuanya dalam kondisi lancar. Nah, sehingga dengan posisi tadi, posisi yang lancar tadi, mereka tetap bisa mendapatkan fasilitas ini, karena meskipun lancar, kami yakin di lapangan tidak mudah, artinya dalam operasional mereka itu tidak mudah, sekalipun mereka masih bisa mengangsur, tetapi mereka sendiri sebenarnya kesulitan. Nah, oleh karena itu tetap kita bantu dengan relaksasi ini, sehingga mereka libur membayar cicilan pokok yang itu bisa digunakan untuk berusaha terlebih dahulu, menjalankan usahanya, seperti itu. Baik, kami masih buka. Oke, sebentar. Ini Mbak Francisca dari Tempo. Oke. Bagaimana proses validasi dilakukan dan bagaimana PIP menjamin debitur yang memperoleh relaksasi itu tepat sasaran? Baik, Ya, terima kasih. Pertanyaannya, jadi PIP dalam menyalurkan pembiayaan ultramikro itu didukung dengan satu sistem yang kita sebut sistem informasi kredit program. Sistem ini terhubung dengan sistem Dukcapil
yang berbasiskan NIK, nomor induk kependudukan, sehingga kita bisa trace siapakah pelaku usaha yang mendapatkan pembiayaan ultramikro. Nah, tadi Pak Yusuf menjelaskan bahwa salah satu syarat untuk mendapatkan relaksasi itu adalah debitur ultramikro yang sudah tercatat di dalam SIKP. Nah, dari sinilah kita bisa memastikan bahwa nanti yang mendapatkan fasilitas ini adalah memang debitur ultramikro yang sudah terdaftar selama ini. Jadi by system. Sistem ini terhubung tadi dengan Dukcapil dan juga di penyalur. Penyalur nanti yang akan memasukkan identitas mereka, termasuk siapa yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan relaksasi ini, kemudian datanya akan kami baca dari sini secara elektronik. Jadi sistem kita sudah memungkinkan untuk membaca data dari lapangan yang diunggah oleh para penyalur ataupun linkage tadi. Seperti itu, Mbak Ati. Pak Yusuf, mungkin ada tambahan? Ya, baik, silakan, terima Pak kasih Bu. Mungkin menambahkan, jadi selain menggunakan fasilitas teknologi informasi dengan tadi memvalidasi data yang diajukan oleh penyalur atau linkage, dengan kita cocokkan dengan data yang sudah ada di database, secara langsung juga nanti kita akan melakukan sampling dengan menguji atau melihat debitur yang diberikan relaksasi tadi. Secara administratif juga di penyalur dan linkage itu kita wajibkan untuk menyimpan bukti-bukti pengajuan atau permohonan relaksasi dari debitur. Sehingga nanti suatu saat jika dibutuhkan dalam proses audit atau proses monitoring dan evaluasi bisa kita buktikan atau kita validasi bahwa yang bersangkutan memang tepat sasaran. Seperti itu, Bu Ati. Oke, baik. Saya rasa cukup ya sesi tanya jawab ini karena dari rekan-rekan media juga sudah cukup dan kita juga waktunya juga sudah mendekati akhir dari press conference. Baik, kami menyampaikan terima kasih kepada teman-teman media yang telah mengajukan pertanyaan. Mudah-mudahan penjelasan dari Bu Ririn dan Pak Yusuf tadi bisa memberikan sedikit informasi dan juga bisa diteruskan rekan-rekan media kepada para pembacanya. Baik, sebelum menutup press conference kita, kami persilakan kepada Ibu Ririn untuk menutup acara dan kami persilakan juga memberikan sambutan terakhir sebelum acara kita ini selesai. Persilakan Ibu Ririn. Baik, terima kasih Mbak Ati, rekan-rekan media. Jadi sekali lagi dengan kebijakan relaksasi bagi para pelaku usaha ultramikro ini, kami mengharapkan ini bisa membantu meringankan beban mereka karena kami memahami bahwa dalam situasi yang sulit ini mereka juga mengalami hambatan, kendala, baik itu karena social distancing, sehingga mereka kesulitan untuk keluar, maupun karena demand yang menurun, seperti itu, sehingga dengan kebijakan yang kita berikan berupa penundaan kewajiban pembayaran pokok tadi, bisa meringankan beban mereka, dan nanti ke depannya itu mereka bisa melanjutkan usahanya. Dan mari kita berdoa bersama, mudah-mudahan pandemi COVID ini juga segera berlalu. Dan kami mengajak rekan-rekan maupun seluruh masyarakat dan khususnya pelaku usaha ultramikro, debitur UMI untuk tetap menerapkan protokol hidup sehat dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita bersama-sama bisa melalui ini, usaha tetap bisa berjalan, bisa bangkit kembali, sehingga perekonomian nasional di Indonesia secara umum nanti bisa tumbuh kembali. Terima kasih Mbak Ati, mungkin closing dari saya seperti itu. Terima kasih rekan-rekan media. Baik, terima kasih Ibu Ririn. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh
Perwakilan dari PIP yang hadir, Ibu Ririn, Pak Yusuf, dan juga Bapak dan Ibu yang lain, rekan-rekan media yang sudah hadir dari pagi, serta undangan lain atas kehadirannya pada pagi hari ini. Akhir kata, kami atas nama Pusat Investasi Pemerintah, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, dan kami berharap semoga acara hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan juga banyak sekali informasi, dan semoga para pelaku usaha yang terdampak pandemi COVID-19 ini bisa menerima manfaat langsung dari program relaksasi Bumi ini. Sampai berjumpa pada acara PIP selanjutnya, tetap aman dan jaga kesehatan selalu. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ati, terima kasih rekan-rekan dari Media Massa. Terima kasih Bu Dirut.